Satu obrolan mengubah cara pandangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Barabas, kembali lagi bersama saya Silma dalam program Rabuku. Rabu, baca buku. Wah, nggak kerasa nih di episode kali ini kita bertempatan di bulan Ramadan nih teman-teman. Nah, dari sini ada yang udah tamat atau udah katam, atau jangan-jangan ada yang udah batal nih puasanya. Teman-teman, sadar gak sih? Niat kita tiap bulan Ramadan itu selalu sama. Kayak kita pengen jadi kepribadian yang lebih baik, kita pengen rajin ibadah, atau bahkan kita pengen nih berhenti scroll berjam-jam. Namun, polanya juga sama nih teman-teman. Misalkan kayak kita pengen rajin ibadah. 3 hari pertama mungkin kita semangat melakukannya. Tapi setelah itu beberapa hari kemudiannya kita balik ke kebiasaan lama kita. Itu tuh kira-kira kenapa ya? Apakah kita yang salah atau kita yang kurang niat? Nah, kali ini di pertemuan episode kali ini kita akan ngobrol bareng tentang gimana sih caranya ngubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan baik di bulan Ramadan berdasarkan prinsip dari James Clear dalam buku Atomic Habits. Teman-teman, James Clear pernah mengatakan bahwa perubahan yang bertahan lama itu dimulai bukan dari target, tetapi dari identitas. Jadi, bukan karena saya ingin baca 1 juz per hari, tapi karena saya ingin lebih dekat dengan Al-Quran. Bukan karena saya ingin berhenti begadang, tapi karena saya ingin menjaga amanah terhadap diri saya. Jadi bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan nafsu, lapar dan juga haus. Tetapi di bulan inilah kita membangun ulang identitas diri kita. Jadi sekarang coba tanyakan pada diri kalian masing-masing. Kira-kira aku mau dikenal sebagai apa setelah bulan Ramadan ini? Karena kebiasaan adalah suara dari identitas kita. Teman-teman, James Clear menjelaskan bahwa setiap kebiasaan ada 4 tahapan. Yang pertama itu cue, pemicu. Yang kedua itu craving, keinginan. Dan yang ketiga itu respon, tindakan. Serta yang keempat itu reward, hadiah. Jadi contoh kecilnya seperti ini. Habis buka puasa, kita merasa kenyang. Pemicunya, cue-nya itu dapat muncul ketika kita mengambil handphone. Dan ketika kita mengambil handphone, muncul keinginan untuk membuka sosial media. Ketika muncul keinginan, kita melakukan scroll, yang akhirnya itu menjadi respon, yaitu tindakan. Dan sampai pada akhirnya kita merasakan rewardnya, yaitu kita merasa senang setelah kita men-scrollnya itu. Nah, masalahnya di sini bukan karena kita malas, tetapi karena sistem kebiasaan kita itu sudah otomatis. Jadi, kalau mau berubah, jangan cuma andalkan motivasinya, tetapi ubah sistemnya. Sekarang kita masuk ke bagian praktis. James Clear menyebutkan 4 laws of behavior change. Yang dapat kita aplikasikan di bulan Ramadan ini. Pertama, make it obvious. Buat kebiasaan baik itu jadi terlihat. Ketika kita ingin rajin membaca Al-Quran, jangan letakkan Al-Qurannya di lemari, tapi bisa kita letakkan di atas meja atau bahkan di samping tempat tidur kita. Jadi ketika kita melihat Al-Quran, kita akan selalu mengingat niat kita itu tadi, gitu. Nah, yang kedua itu make it attractive. Buat kebiasaan baik itu jadi menarik. Otak kita itu suka hal yang menyenangkan. Misal, kita gabungkan nih kebiasaan kita dengan keinginan kita. Contoh kayak gini. Ketika kita udah sholat tarawih, kita boleh nih nonton 1 episode. Atau ketika kita berhasil membaca 1 halaman di Al-Quran, kita bisa nih cek notifikasi kita. Kenapa demikian? Nah, ini disebut temptation building. Jadi, gabungan antara kewajiban dengan keinginan kita. Sehingga respon alam bawah sadar kita itu nantinya mampu merangsang dan mengubah pola pikir kita itu sendiri. Dan yang ketiga, make it easy. Buat kebiasaan itu jadi mudah. Gini, seringkali kita gagal itu karena kita terlalu ambisius. Jadi ketika besok saya mau nih baca 1 juz gitu.
Nah, lama-lama kita capek dan kita berhenti. Nah, James Clear ini bilang fokus pada 1% improvement. Mulai dari 1 halaman, mulai dari 2 rakaat sunnah, mulai dari 5 menit zikir. Karena konsisten lebih penting daripada intensitas. Jadi, Ramadan ini bukan lomba sprint, tapi ini maraton 30 hari yang harus kita lakukan secara teratur gitu. Dan yang keempat, making satisfying, yaitu buat kebiasaan itu memuaskan. Caranya gimana? Karena otak kita itu butuh yang namanya rasa pencapaian. Secara nggak sadar, otak kita itu merangsang terhadap pencapaian yang ada pada diri kita. Nah, kita bisa nih bikin black checklist. Kita bisa bikin checklist Ramadan. Nah, kita bisa coret setiap kegiatan yang udah kita lakukan. Misalkan ketika kita udah berhasil sholat, ketika kita udah berhasil ngaji, kita bisa checklist. Checklist. Nah, mungkin kebiasaan ini terlihat kecil, tapi ini memuaskan. Dan rasa puas itulah yang bikin kebiasaan kita itu jadi bertahan. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kita mau berhenti dari kebiasaan buruk, pakai kebalikan dari 4 prinsip tadi. Yang pertama itu buat tidak terlihat. Ketika kita ingin berhenti main handphone, jauhkan handphonenya. Dan ketika kita ingin berhenti nge-scroll, jauhkan ponselnya, matikan ponsel. Kedua, buat tidak menarik. Ingat setiap konsekuensi ketika kita melakukan kegiatan itu. Nah, jadi ketika kita mengingat konsekuensinya, hal itu akan menjadi tidak menarik untuk kita. Dan yang ketiga, buat dia semakin sulit. Aktifkan mode fokus. Jadi ketika kita ingin lebih fokus nih dalam mengaji gitu kan. Nah, kita bisa nih menjauhkan handphonenya, mematikan notifikasinya, dan kita mengarahkan fokus kita hanya pada Al-Quran itu. Dan yang terakhir itu buat dia jadi tidak memuaskan. Sadari rasa bersalah setelah melakukannya. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan itu dan menghilangkan keburukan itu, kita harus selalu menyadari diri kita sendiri. Menyadari diri kita agar kita merasa bersalah setelah kita melakukan kebiasaan buruk itu. Nah, makanya kita jangan bilang kita gagal, tetapi bilang aku sedang belajar. Karena Ramadan itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang progres. Teman-teman, Ramadan itu bukan cuma bulan ibadah yang bisa kita lakukan di kapan aja. Ini bulan yang penuh kesempurnaan. Di bulan inilah kita bisa meriset kebiasaan-kebiasaan kita. Bayangkan, kalau selama 30 hari nih, kamu melakukan konsisten membangun setiap kebiasaan kecil. Nah, 30 hari dikali 1% perubahan, bisa jadi setelah bulan Ramadan, kamu bakal jadi kepribadian yang lebih baik. Kamu bakal jadi orang yang berbeda dari kamu sebelumnya. Dan ya, ada satu kalimat yang aku ingat dari James Clear yang aku suka banget nih. Jadi kalimatnya itu, kita tidak naik ke level tujuan kita. Kita jatuh ke level sistem kita. Jadi, kita itu nggak naik ke level tujuan kita. Jangan fokus pada target kita, tapi fokus pada sistem kita. Nah, teman-teman, semoga dengan mengingat ini, kita semua mampu melewati bulan Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Bukan cuma mengandalkan bulan Ramadan ini terlewat begitu aja. Sangat disayangkan banget ya bulan Ramadan kita lewatkan begitu aja. Jadi, kita harus benar-benar mampu mengubah kita yang sekarang itu menjadi kita yang lebih baik dengan cara tips-tips tadi, teman-teman. Jadi, semoga kita nantinya ketika selesai di bulan Ramadan ini, kita bisa menjadi kepribadian yang lebih baik, lebih disiplin, lebih kuat, atau bahkan lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman, semoga dan saya doakan kepada kita semua setelah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan hasil yang lebih baik terhadap identitas atau jati diri kita masing-masing. Nah, saya Silma Adela Fitri mengucapkan minal aizin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Sampai jumpa di next video teman-teman. Terima kasih.